I know that your girl wanna get up and leave with me. Every week is fashion week for me. I just went to Barney, spent your whole year's salary. I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menerangkan tentang pengaruh pemanasan global terhadap lingkungan. 1. Pengertian dan penyebab pemanasan global. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau disebut juga global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, darat, dan bumi. Pemanasan global merupakan salah satu permasalahan lingkungan terbesar yang mengancam kehidupan planet bumi. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut dan meningkatnya intensitas fenomena secara ekstrim. Yang kedua, penyebab pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global. Yang kedua, efek umpan balik. Efek umpan balik adalah fenomena di mana awan akan memantulkan kembali radiasi inframerah ke permukaan, sehingga akan meningkatkan efek pemanasan. Sebaliknya, bila dilihat dari atas, awan tersebut akan memantulkan sinar matahari dan radiasi inframerah ke angkasa, sehingga meningkatkan efek pendinginan. Yang ketiga, variasi matahari. Siklus matahari hanya memberi peningkatan kecil sekitar 0,07% dalam tingkat keterangannya selama 30 tahun terakhir, yang mana efek ini terlalu kecil untuk mengontribusi terhadap pemanasan global. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengukur pemanasan global dan model iklim. Mengukur pemanasan global. Pada awal tahun 1896, para ilmuwan beranggapan bahwa membakar bahan fosil akan mengubah komposisi atmosfer dan dapat meningkatkan suhu rata-rata global. Tetapi hasil pengukuran tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Selain itu, komposisi dari atmosfer terus diukur dengan cermat. Data-data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa memang terjadi peningkatan konsentrasi dari gas-gas rumah kaca di atmosfer. Perlu bertahun-tahun pengamatan iklim untuk memperoleh data-data yang menunjukkan suatu kecenderungan yang jelas. Intergovernmental Panel on Climate Change memperingatkan bahwa meskipun konsentrasi gas di atmosfer tidak bertambah lagi, sejak tahun 2100 iklim tetap terus menghangat selama periode tertentu akibat emisi yang telah dilepaskan sebelumnya. Karbon dioksida akan tetap berada di atmosfer selama 100 tahun atau lebih sebelum alam mampu menyerapnya kembali. Model iklim. Para ilmuwan telah mempelajari pemanasan global berdasarkan model-model komputer yang berdasarkan juga prinsip-prinsip dasar dinamika fluida, transfer radiasi, dan proses-proses lainnya. Dengan beberapa penyederhanaan disebabkan keterbatasan kemampuan komputer, model-model ini memprediksi bahwa penambahan gas-gas rumah kaca
berefek pada iklim yang lebih hangat. Walaupun digunakan asumsi-asumsi yang sama terhadap konsentrasi gas rumah kaca, pada masa depan sensitivitas iklimnya masih akan berada pada suatu rentang tertentu. Dengan memasukkan unsur-unsur ketidakpastian terhadap konsentrasi gas rumah kaca dan pemodelan iklim, IPCC memperkirakan pemanasan sekitar 1,1 derajat Celcius hingga 6,4 derajat Celcius antara tahun 1990 sampai 2100. Model-model iklim juga digunakan untuk menyelidiki penyebab-penyebab perubahan iklim yang terjadi saat ini dengan membandingkan perubahan yang teramati dan hasil prediksi model terhadap berbagai penyebab, baik alami maupun aktivitas manusia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio Jepriansah. Perkenalkan, nama saya Rio Jepriansah, NIM 120 70 50 108. Saya akan melanjutkan dari Rizky Muhammad Ridwan, yaitu dampak dan pengendalian pemanasan global. Dampak pemanasan global. Iklim mulai tidak stabil. Selama pemanasan global, bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salju ringan mungkin tidak ada mengalaminya lagi. Pada penggunungan di daerah subtropis, bagian yang ditutup salju akan semakin sedikit serta akan lebih cepat mencair. Suhu pada musim dingin dan malam hari akan cenderung untuk meningkat. Yang kedua, meningkatkan permukaan laut. Ketika atmosfer mengangkat lapisan lautan juga akan mengangkat, sehingga volume akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Pemanasan juga akan mencairkan bagai es di kutub, terutama sekitar Greenland, yang lebih memperbanyak volume air di laut. Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. Erosi dari tebing pantai dan bukit pasir akan meningkat. Yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Hal ini mengakibatkan hal pertama, semakin di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack, kumpulan salju, musim dingin akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Yang keempat, gangguan ekologis. Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari efek pemanasan ini karena sebagai besar lahan telah dikuasai manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Akan tetapi, pembangunan manusia akan menghalangi perbedaan ini oleh kota-kota atau lahan-lahan pertanian mungkin akan mati. Selanjutnya, pengendalian pemanasan global. Strategi internasional. Atmosfer dunia merupakan suatu kesatuan yang tunggal. Oleh karena dampak dari pemanasan global akan dirasakan oleh setiap orang, baik oleh mereka yang menyebabkan maupun yang tidak. Oleh karena itu, semua negara yang menjalankan strategi pembangunan harus melihat baik secara nasional maupun secara global. Teknologi rendah.
karbon. Teknologi rendah karbon adalah salah satu kunci dari perkembangan ekonomi rendah karbon dan merupakan saranan yang signifikan untuk mengurangi pemanasan global, krisis energi, dan pembangunan berkelanjutan. Aneka energi baru terbarukan, pembangkit listrik tenaga surya PLTS dalam pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Ada dunia teknologi yang memungkinkan hal tersebut terjadi, yaitu fotovoltaik dan pemakaian listrik tenaga mikro hidro PLTMH yang mengubah energi air menjadi energi listrik dengan memanfaatkan kapasitas aliran dan ketinggian tertentu. Thank you. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.